Politikus tidak menyukai rakyat yang pandai dan sejahtera. Kebanyakan begitu. Dengan kata lain, politikus lebih senang dengan kondisi rakyat yang bodoh dan miskin. Masih mati-matian membela politikus. Ya, meskipun janji politiknya selalu untuk menyejahterakan rakyat, dalam prakteknya hal ini bisa tidak sejalan dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya atau partainya. Apa saja alasan mengapa sebagian besar politikus merasa terancam dalam tanda kutip atau tidak nyaman dengan rakyat yang pandai dan sejahtera? Ya, yang pertama, rakyat yang pandai itu cenderung lebih kritis. Rakyat yang berpendidikan tinggi dan melek informasi cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka tidak mudah termakan janji-janji kosong atau propaganda politik. Mereka akan menanyakan sumber data, menganalisis dampak dari suatu kebijakan, dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Jadi bagi politikus yang tidak transparan atau memiliki agenda tersembunyi, masyarakat yang cerdas itu bisa menjadi pengawas dan pengganggu mereka. Mereka lebih sulit, rakyat lebih sulit untuk dimanipulasi atau dikendalikan dengan taktik politik tradisional mereka. Kemudian yang kedua, kesejahteraan mengurangi ketergantungan. Masyarakat yang sejahtera tidak akan mudah digoda dengan bantuan jangka pendek atau politik uang yang sering digunakan untuk membeli suara. Ketika kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi, politik mereka tidak didasarkan pada visi, program, dan rekam jejak kandidat, tapi bukan pada iming-iming materi gitu. Ini membuat politikus harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan pemilih dengan kualitas dan integritas, bukan dengan cara instan atau pakai uang. Ketergantungan ekonomi rakyat pada bantuan pemerintah atau politikus adalah alat kuat untuk mempertahankan kekuasaan. Rakyat yang sejahtera tidak lagi memiliki ketergantungan ini, sehingga mereka menjadi pemilih yang lebih mandiri. Jadi ketika masyarakat masih terkena politik uang atau Anda masih merasa memanfaatkan uang dari para politisi, berarti kalian masih bodoh dan miskin, apapun definisi bodoh dan miskin itu ya. Yang ketiga, rakyat sejahtera lebih menuntut keadilan. Masyarakat yang makmur cenderung lebih menuntut keadilan, kesetaraan, dan penegakan hukum. Mereka akan lebih peka terhadap isu korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan. Mereka merasa memiliki hak untuk hidup di negara yang bersih dan adil, dan tidak ragu untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Politikus yang memiliki rekam jejak buruk atau terlibat dalam praktek ilegal tentu akan merasa tidak nyaman dengan masyarakat yang berani melawan dan menuntut keadilan. Dan yang keempat adalah bahwa pendidikan dan kesejahteraan yang baik itu akan memperkuat oposisi biasanya. Rakyat yang pandai dan sejahtera lebih mudah untuk bersatu dan mengorganisir diri. Mereka bisa membentuk gerakan sosial, seperti yang barusan terjadi ya, organisasi non-pemerintah atau bahkan partai politik baru yang menantang status quo. Mereka memiliki sumber daya, jaringan, dan pemahaman yang cukup untuk membangun kekuatan politik alternatif. Nah, hal ini tentu menjadi ancaman bagi para politikus petahana atau yang mapan karena posisinya tidak lagi aman. Mereka harus bersaing secara sehat dalam adu gagasan dan program, bukan lagi adu kekuatan atau modal keuangan atau finansial ya. Jadi meskipun semua
politikus mengklaim ingin rakyatnya pandai dan sejahtera, ya sebagian besar mungkin sebenarnya tetap memiliki motif tersembunyi supaya rakyat mereka tetap mudah diatur, tidak kritis, dan bergantung secara ekonomi alias bodoh dan miskin. Karena ini adalah situasi yang justru menguntungkan untuk mempertahankan kekuasaan. Namun mungkin tidak semualah selalu begitu kan. Mungkin tidak semua politikus memiliki pandangan seperti itu, tapi mungkin sedikit ya. Ya silakan teman-teman memperhatikan itu, tapi saran saya sih jangan percaya begitu saja lah. Apalagi mati-matian membela politikus yang katanya akan membangun atau meningkatkan kesejahteraan dan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus kita kritisi ya. Jadi jangan percaya dengan mudah dengan para politisi ya. Salam tambang. Para penambang harus lebih kritis dan jangan terima uang dari politisi.